Wa qala al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi Miftah Daris Sa'adah. Berkata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, wa ta'ammal hikmatahu ta'ala fi an ja'ala mulukal ibadi wa umara'ahum wa wulatahum min jinsi a'malihim. Kata beliau, renungkanlah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian pemimpin, raja-raja yang memerintah itu, pemimpin-pemimpin yang memerintah itu sesuai dengan perbuatan rakyatnya. Kenapa ada Allah jadikan pemimpin itu zalim? Karena sesuai dengan kezaliman apa? Rakyatnya. Sesuai dengan perbuatan rakyatnya. Bal ka'anna a'malahum dhaharat fi surati wulatihim wa mulukihim. Bahkan perbuatan rakyat itu tergambar pada sosok pemimpinnya. Ya, perbuatan-perbuatannya rakyat itu berwujud manusia. Siapa manusianya itu? Siapa manusianya itu? Pemimpin. Jadi apa yang diperbuat sama rakyat, maka itu akan tercermin kepada pemimpinnya. Ya, maka pemimpin itu adalah cerminan dari perbuatan rakyat. Fa in istaqamu istaqamat mulukuhum wa in adalu adalat alaihim wa in jaru jarat mulukuhum wa ulatuhum. Apabila rakyat istiqomah, maka pemimpinnya juga istiqomah. Apabila rakyat itu menyimpang, maka pemimpinnya juga menyimpang. Apabila rakyat itu zalim, pemimpinnya juga zalim. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu menjadi pemimpin atas sebagian orang zalim yang lain karena sebab kezaliman-kezaliman mereka. Ada pepatah Arab mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana diri kalian, maka begitulah pemimpin kalian. Ummalukum a'malukum. Pepatah yang lain mengatakan, pemimpin kalian itu adalah perbuatan kalian. Ya, pemimpin kalian itu perbuatan kalian. Kemudian juga kata Ibnul Qayyim, walaysa fil hikmatil ilahiyah an yuwalla 'alal asyraril fujjari illa man yakunu min jinsihim. Dan bukan termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan sebuah perbuatan yang bijak dari Allah, enggak fair. Ya, bahasa kita enggak fair. Kalau misalnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk itu memimpin orang-orang yang adil, itu enggak fair. Nggak match. Yang match itu, yang adil, yang fair adalah yaitu Allah jadikan orang-orang yang fajir, yang buruk itu pasti memimpin orang-orang yang buruk juga. Ya, pasti memimpin orang-orang yang buruk juga. Walamma kana sadrul awal khiyarul quruni wa abarraha kanat wulatuhum kadzalik. Falamma syabu syibat lahumul wulatu fa hikmatullahi ta'ba an yuwalla alaina fi mithli hadhil azman ay fi asrihi rahimahullah. Ketika para sahabat generasi awal umat ini, mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak heran kalau yang memimpin mereka juga orang-orang apa? Orang-orang baik. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, maka di zaman kita sekarang nggak cocok dipimpin sama orang-orang baik seperti itu. Karena kualitas rakyat sudah jauh menurun kualitasnya daripada generasi pertama itu. Maka kita kadang ketawa ya, ngelihat sebagian ucapan orang-orang itu. Kita rindu sosok pemimpin seperti Umar Ibn Khattab. Ya, kita ingin pemimpin seperti Umar Ibn Khattab. Lu ngoco, Mas. Iya, ngaca. Kondisi kaum muslimin seperti ini, kezaliman di mana-mana, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Terus kau berkhayal ingin menjadi atau ingin dipimpin oleh seorang seperti Umar Ibn Khattab. Kalaupun memang terjadi, gak bakal suwe Umar Ibn Khattab memimpin kalian. Sediluk tok, sebentar tok Umar Ibn Khattab memimpin kalian, pasti kalian lengserkan. Karena kesolihan yang ada pada Umar gak cocok sama kezaliman kalian itu. Gak match.
Gak kerasan kalian dipimpin sama Umar ibn Khattab itu. Ini salah satu contoh saja ya. Mereka nggak tahu bagaimana kepemimpinan Umar gitu. Ya. Mereka ininya yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Umar adil, ya Umar itu suka keliling, memperhatikan rakyatnya yang miskin, yang nggak makan, diberi bantuan sama Umar. Mereka ngelihatnya cuma dari sisi itu. Tapi nggak ngelihat ketegasan Umar ibn Khattab bagaimana, terutama dalam masalah akidah. Ya, bagaimana mereka tahu kalau Umar ibn Khattab menebang pohon Syajaratul Ridwan? Tahu pohon Ridwan yang pernah dipakai sama Nabi untuk apa? Baiat. Termaktub dalam surah Al-Fat, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika di zaman Umar banyak sebagian kaum muslimin yang ngalap berkah di pohon itu. Diapain sama Umar? Ditebang del. Nah itu kalau kaum muslimin di zaman sekarang yang hati mereka terpaut dengan kesyirikan, suka ngalap-ngalap berkah, lihat perbuatannya Umar seperti itu, diapain? Dasar Umar Wahabi. Iya, Umar bin Khattab dituduh Wahabi sama mereka. Iya. Kemudian contoh juga Umar ibn Khattab ketika dulu di beliau masa pemerintahan beliau punya aturan la yabi'u fi suqina hadza illa al-faqih. Tidak boleh ada orang yang berjualan di pasar ini kecuali yang paham fikih jual beli. Ya, yang paham fikih jual beli. Yang enggak paham fikih jual beli gak oleh dodolan. Nah itu orang-orang yang katanya tadi rindu dengan kepemimpinannya Umar. Ya apa kalau Umar bikin program seperti itu? Sedangkan mereka orang-orang yang jahil terhadap fikih jual beli. Gak dodolan nih gilaan nih. Wah ini mematikan ekonomi. Dilengserkan Umar, gak bertahan lama. Lengser Umar ibn Khattab. Gak cocok sama kedoliman mereka, gak match. Maka pemimpin yang ada sekarang itu adalah manusia terbaik yang ada di negeri ini. Ya, maka kita katakan pemimpin presiden yang ada sekarang itu adalah pilihan di antara semua manusia yang ada di negeri ini, itu yang terbaik. Ya, maka itu yang dipilih menjadi pemimpin yang terbaik. Ya, maka sudah terima kondisi seperti itu. Kalau kalian menginginkan yang lebih baik daripada pemimpin yang ada sekarang, perbaiki diri kalian. Perbaiki kualitas diri kalian. Pantas nggak kalian dipimpin oleh orang-orang yang soleh? Sedangkan kalian kondisinya demikian. Kenapa kok pemimpin yang harus dituntut adil? Kenapa pemimpin yang harus dituntut soleh? Sedangkan rakyatnya bebas melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bebas berbuat zalim kepada Allah. Bukankah yang lebih pantas untuk bukankah lebih pantas untuk memperbaiki adalah rakyat? Ini hikmah kata beliau. Kenapa dijadikan sebagian pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim.